Momen Hari Pendidikan Nasional di tengah pandemi diperingati oleh para pegiat wisata di Jember dengan mensosialisasikan physical distancing kepada warga. Sementara itu, seorang pengusaha kuliner rela menutup tempat usahanya untuk dijadikan dapur umum yang menyediakan makanan bagi warga terdampak COVID-19. Itulah sekilas rangkuman berita dan cerita yang berhasil kami rangkum untuk Anda. Bersama saya, Silviana Febrianti, inilah Lintas 7, program news yang tak hanya sekedar menampilkan berita. Pemirsa, momen Hari Pendidikan Nasional diperingati dengan banyak cara. Sekelompok pegiat wisata di Jember, Jawa Timur, memberikan edukasi physical distancing kepada warga, termasuk para tukang becak maupun ojek yang didapati masih banyak beraktivitas di luar rumah tanpa mengenakan masker. Tak hanya memberikan pemahaman pentingnya penerapan physical distancing, ribuan masker juga dibagikan secara gratis. Berikut liputannya. Hari Pendidikan Nasional yang jatuh tanggal 2 Mei dan berlangsung di tengah pandemi COVID-19 diperingati secara berbeda oleh kelompok pegiat wisata Taman Botani Sukorambi di Jember, Jawa Timur. Sabtu pagi 2 Mei 2020, mereka disebar ke sejumlah titik di pusat kota Jember untuk memberikan edukasi tentang pentingnya menerapkan physical distancing. Salah satunya di kawasan Simpang 4 Mastrip, Jember. Sasaran edukasi adalah warga yang didapati berkerumun di sepanjang jalan, termasuk diantaranya adalah para tukang becak maupun tukang ojek. Khususnya pada hari ini, tepatnya Hari Pendidikan Nasional, kami mengedukasi pentingnya menggunakan masker khususnya yang di jalan ya. Karena kita tidak memungkiri masih banyak masyarakat yang harus keluar ke jalan. Salah satunya misalkan tukang becak, ojek online maupun ojek-ojek tradisional. Yang saya yakin juga masih banyak masyarakat yang untuk memenuhi kebutuhannya itu masih harus keluar dari rumah. Kami ingin mengedukasikan bahwa wajib menggunakan masker untuk memerangi COVID-19 ini. Kami ada 3 titik di sini yang kami menyebar 3.000 masker semuanya. Masalahnya memang untuk warga yang masih ada di sana. Ya, tujuan kami adalah khusus untuk masyarakat yang kebanyakan ada di luar dan memang mereka harus ada di luar untuk bekerja ya. Yang didapati masih banyak beraktivitas di luar rumah tanpa mengenakan masker. Selain kewajiban mengenakan masker saat terpaksa harus keluar rumah, mereka juga memberikan pemahaman agar menjaga jarak satu sama lain dan rajin cuci tangan. Pemberian edukasi ini sengaja dilakukan untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional, sekaligus wujud kepedulian para pegiat wisata di Jember, agar penyebaran wabah COVID-19 dapat ditekan seminim mungkin. Tak hanya memberikan pemahaman pentingnya penerapan physical distancing, ribuan masker juga dibagikan secara gratis kepada para pengguna jalan. Dari Jember, tim liputan RIN TV melaporkan. Penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mengakibatkan perusahaan otobus antar kota, antar provinsi atau AKAP terpuruk. Di Jember, Jawa Timur, bus tujuan sejumlah kota di Indonesia terpaksa berhenti beroperasi, sehingga menjadi pukulan tersendiri bagi para awak bus maupun karyawan perusahaan. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB berdampak besar pada sejumlah perusahaan otobus, terutama bus antar kota, antar provinsi atau AKAP. Salah satunya dirasakan oleh agen PO Bus Pahala Kencana yang berkantor di Jalan Raya Dharma Wangsa, Jember, Jawa Timur. Kondisi seperti ini kan, karena adanya PSBB dan sebagainya, kan kebanyakan dari penumpang kita ke sana kan kerja dan sebagainya ya. Jadi
Jadi karena kondisinya nggak kondusif, jadi mereka pikir 2 kali. Lebih baik di daerah daripada ke Jakarta, karena takutnya kejadian apa, nggak jamin kepada merekanya sih. Akhirnya mereka tidak melakukan perjalanan. Berbeda dengan tahun sebelumnya di mana sejumlah penumpang meningkat signifikan menjelang Lebaran. Namun, ini sebaliknya. Sejak pandemi COVID-19 terjadi, jumlah penumpang merosot drastis hingga 90%. Kondisi lebih parah bahkan terjadi setelah sejumlah wilayah di Indonesia menerapkan PSBB, sehingga perusahaan terpaksa menghentikan operasional seluruh bus dengan tujuan Jakarta maupun Pulau Sumatera. Penghentian operasi tentu saja berdampak pada kelangsungan ekonomi perusahaan, termasuk para awak bus maupun karyawan. Meski tidak sampai ada PHK, namun karyawan kini hanya digaji harian seiring dengan tidak beroperasinya seluruh bus. Dari Jember, tim liputan RIN TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, merebaknya wabah COVID-19 tidak mengurangi antusias mahasiswa program pertukaran RI China di Jember untuk tetap melanjutkan studinya. Meski proses perkuliahan harus dilakukan secara online, namun mereka tetap semangat mengikuti materi yang diberikan oleh para dosen di China melalui aplikasi video streaming. Hampir 2 bulan sudah Muhammad Ainur Rizky berada di kampung halamannya di perumahan Villa Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember. Padahal semestinya mahasiswa asal kampus Poli Jember ini masih berada di China dalam rangka program studi pertukaran mahasiswa di Jiangsu Institute of Mechatronic Technology, Jiangsu. COVID-19 memaksa Rizky dan puluhan mahasiswa pertukaran Republik Indonesia China asal Jember akhirnya harus dipulangkan. Kendati demikian, merebaknya COVID-19 tidak mengurangi semangat Rizky dan kawan-kawan untuk tetap melanjutkan studinya di China. Mereka tetap semangat mengikuti materi yang diberikan para dosen di China melalui aplikasi video streaming. Hampir setiap hari di jam-jam tertentu, Rizky tampak konsentrasi di depan layar laptop untuk menerima materi perkuliahan secara online maupun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan para dosen di China. Untuk sementara ini masih pakai jalur kuliah online. Seperti apa? Kurang lebih seperti video call yang ada di aplikasi WhatsApp. Ada kendala apa? Kendala utama yang pasti kan namanya kuliah online jarak jauh sinyal. Kalau sinyal bagus masih nyambung terus alhamdulillah. Masalahnya kalau sinyalnya jelek lalu suaranya putus-putus, jadi pendengaran terganggu, jadi informasi pelajaran yang diterima mboten sama setiap anak. Ada informasi kuliah normal itu kira-kira apa? Kalau menurut yang saya baca kemarin kurang lebih normal kalau di Chinanya sendiri awal Mei. Sesekali pihak kampus juga datang untuk melakukan monitoring, sekaligus memastikan proses perkuliahan tetap berlangsung dengan baik. Itu sangat menentukan, sehingga kalau pas di sini hujan itu juga akan pengaruhnya terhadap kejernihan transfer pembicaraan dari antara mereka. Ada berapa sejauh Pak yang mahasiswa dari Poltek? Ada 13 mahasiswa, mereka ada 2 angkatan yang sekarang menempuh di Changzhou Institute Mechatronika di China. Dari pihak kampus ada pendampingan selama proses online berlangsung. Jadi kita monitor pelaksanaan kuliah mereka, dan tentunya kita juga masih berkomunikasi dengan perguruan tinggi sana berkaitan dengan peluang bagaimana lanjutan dari proses pendidikan mereka. Rizky tidak sendiri, tapi ada puluhan mahasiswa peserta program pertukaran RI China di Jember yang optimis masih dapat terus melanjutkan studinya hingga lulus di tengah merebaknya COVID-19. Dari Jember, tim liputan RIN TV melaporkan.
Pemirsa, pandemi COVID-19 terus memunculkan kepedulian terhadap sesama. Seorang pengusaha kuliner di Jember rela tutup dan mengubah tempat usahanya menjadi dapur umum bagi warga yang terdampak oleh pandemi ini. Tak kurang 100 paket nasi setiap harinya disiapkan dan dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Warung penyedia kuliner ayam saus di perumahan Bumi Tegal Besar Permai, Kecamatan Kaliwates, Jember ini memang sekilas masih membuka. Namun, bukan untuk melayani pembeli, melainkan menyiapkan ratusan paket makanan bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19. Ya, sejak 2 minggu terakhir, pemilik usaha Reni Budiarti memang memilih menutup tempat usahanya dan mengubahnya menjadi dapur umum. Selain karena sepi pembeli akibat mewabahnya COVID-19, hal itu juga didorong oleh semangat berbagi dan meringankan beban terhadap sesama. Dibantu sejumlah rekan dan tetangga, Reni setiap harinya bisa menyiapkan hingga 100 paket nasi dengan modal hasil patungan serta sumbangan dari para donatur. Ini untuk kegiatan kita sosial untuk warga masyarakat ya umumnya yang terdampak pandemi COVID-19. Tujuannya kita itu mengadakan pembagian nasi kotak, meringankan beban teman-teman, tetangga, atau saudara-saudara yang jelas-jelas terdampak ya karena adanya COVID-19. Ini sebelumnya kita buka warung ya, warung ayam caos. Kita jual lewat online juga, lewat orang yang datang sini juga. Setelah kita juga terdampak sebenarnya ya karena adanya pandemi ini, terus kok miris ada lihat yang untuk makan sehari-hari masih bingung ya. Akhirnya sama teman-teman kita buka ini, kita tutup warung saya, kita tutup untuk usaha ini, cuman kita buka untuk dapur umum. Jadi teman-teman punya inisiatif ya, gimana kalau kita masak, oke lah yuk kita pakai tempat saya karena dapur otomatis lebih luas lah ya di sini. Jadi aksesnya juga mudah katanya teman-teman. Jadi kita buka untuk dapur umum. Paket nasi kotak tersebut selanjutnya dibagikan secara cuma-cuma kepada warga yang terdampak pandemi dan kesulitan mencari penghasilan. Dari Jember, Tim Liputan RIN TV melaporkan. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan kembali dalam segmen Jurnal Harian Suara. Tetap di Lintas 7, program news yang tak hanya sekedar menampilkan berita. Kemajuan daerah ini ditentukan oleh siapa diri kita. Setiap kita menyumbangkan pertumbuhan bagi daerah ini. Kita semua saatnya membenahi Jember dengan semangat sinergitas dan kolaborasi. Pemerintahnya harus kondusif, semua elemen bahu-membahu. Kita perlu meningkatkan investasi masa depan pada keunggulan yang kita miliki. Daerah ini harus saling terhubung dengan infrastruktur yang mapan. Roda ekonomi akan melesat kencang. Tak boleh lagi ada yang kesulitan, tak bisa sekolah, tak bisa berobat, apalagi tak bisa makan. Tak boleh lagi ada yang menyuruh bersabar. Kita raih semua itu secepat-cepatnya. Saya, Hendy Siswanto, berdiri bersama Anda semua menuju Jember yang cemerlang. Wis wayahe benahi Jember.
semua belanja di Rin Collection. Hidup itu tidak hanya tentang hari ini. Ada yang mesti dipikirkan untuk hari esok yang lebih baik lagi. Kami memberi solusi bagi Anda yang ingin berinvestasi, menawarkan kemudahan bertransaksi tanpa harus ribet sana-sini. Bersama kami, menjadi mudah memiliki tanah untuk dikembangkan bagi masa depan. Hanya dengan 8 juta rupiah, Anda sudah bisa dapat kafling tanah tanpa susah-susah. Karena bagi kami, semua bisa punya tanah. Klik aja dulu, Seven Dream Property. Tersedia tanah kafling di kawasan Kiai Mojo, Kaliwates, Jember. Persediaan terbatas. Segera hubungi kami. Seven Dream Property. Semua bisa punya tanah. Jember belumlah selesai. Daerah ini akan terus bertumbuh, dijalankan oleh derap langkah masyarakatnya membawa Jember pada masa depan. Pertumbuhan ekonomi kita jalan di tempat. Kemiskinan terus meningkat. Pengangguran membuat daerah ini sekarat. Ada apa dengan Jember? Apa yang harus kita perbuat? Kemajuan daerah ini ditentukan oleh siapa diri kita. Ya, kita adalah petani, nelayan, pedagang, guru, murid, santri, buruh. Semua kita harus berbuat. Setiap kita menyumbangkan pertumbuhan bagi daerah ini. Wis wayahe benahi Jember. Aku, kamu, mereka, kita semua saatnya membenahi Jember dengan semangat sinergitas dan kolaborasi. Semua potensi diri dan daerah kita satukan, maka kita akan tumbuh pada sebuah kemajuan ekonomi, melaju pada kehidupan yang lebih baik. Pemerintahnya harus kondusif. Semua elemen bahu-membahu, eksekutif dan legislatif berbuat untuk rakyat. Kita perlu meningkatkan investasi masa depan pada keunggulan yang kita miliki. Jember ini kaya akan sumber daya manusia, budaya dan alamnya. Daerah ini harus saling terhubung dengan infrastruktur yang mapan. Roda ekonomi akan melesat kencang. Tak boleh lagi ada yang kesulitan, tak bisa sekolah, tak bisa berobat, apalagi tak bisa makan. Tak boleh lagi ada yang menyuruh bersabar. Kita raih semua itu secepat-cepatnya. Kita mulai hari ini. Saya, Hendy Siswanto, bakal calon Bupati Jember, berdiri bersama Anda semua menuju Jember yang cemerlang. Wis wayahe benahi Jember.
Terima kasih masih bersama kami dalam program Lintas 7. Inilah segmen Jurnal Harian Suara. Pemirsa, usai dipilih dan didaulat menjadi Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Muhammad Seruji, Haji Hendy Siswanto berkomitmen untuk segera membangun dan mengembangkan kampus yang juga merupakan alma maternya tersebut. Hal ini ia sampaikan kepada awak media ketika berkunjung ke kampus Universitas Muhammad Seruji di Kecamatan Sumbersari pada Senin 6 April 2020. Dalam kunjungan yang kesekian kalinya itu, Haji Hendy Siswanto menyempatkan berdiskusi dengan para dosen dan staf serta meninjau kondisi kampus. Menurutnya, Universitas Muhammad Seruji merupakan salah satu lembaga pendidikan yang telah lama eksis di Jember. Selain memiliki fakultas dan jurusan yang memadai, kampus UMS dianggap telah banyak menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dalam kesempatan itu, Haji Hendy Siswanto juga menyampaikan akan segera melakukan pembenahan-pembenahan yang diperlukan untuk menunjang kemajuan dan perkembangan kampus UMS. Salah satunya dengan meningkatkan fasilitas kampus agar ke depan lebih modern dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan kebutuhan pendidikan dinamis di era industri 4.0, di mana persaingan lapangan kerja yang semakin ketat ikut membutuhkan para lulusan yang inovatif dan kreatif. Dari Jember, Tim Liputan RIN TV melaporkan. Optimis dengan perkembangan industri lokal di Kabupaten Jember, Haji Hendy Siswanto berharap para pelaku dan pegiat industri yang berbasis pada kearifan lokal tetap semangat dalam menjalankan usahanya. Dalam kunjungannya ke UD Dinjaya di Kecamatan Ledokombo pada Sabtu 4 April 2020 kemarin, Haji Hendy Siswanto menyampaikan bahwa keberadaan industri lokal sangat penting dalam memutar roda perekonomian di Kabupaten Jember. Meskipun seringkali dianggap remeh, keberadaan industri lokal sebenarnya memiliki andil paling besar dalam perputaran ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari serapan tenaga kerja industri lokal, yang kebanyakan berasal dari warga lokal atau warga di sekitar lokasi industri tersebut. Saya sedang berada di pabrik pembuatan batako, paving, dan apa lagi yang lain? Tepolom ya. Ini kami sedang berada di UD Dinjaya. UD Dinjaya di direkturnya nih Mas Sofyan. Dan ini berada di desa di Cumeda di Ludo Ombong, dan ini adalah hasil kreatif dari penggerak ekonomi kreatif yang dimana memberdayakan semua tenaga kerja dari lokal ya. Dari lokal mereka sangat kreatif dalam hal bagaimana membuka lapangan kerja, dan saya sangat apresiasi sekali dengan Mas Sofyan dan kawan saya ini Mas Puspito Harjo dengan semangat yang sama untuk membangun Jember, membantu masyarakat yang lemah yang lainnya dengan produksi-produksi yang mereka cukup bagus, dan hasilnya yang saya lihat ini dengan mesin yang cukup baru, yang dengan mesin yang cukup modern, dia bisa membuat batako dan paving. Masih dalam semangat sinergi dan kolaborasi, Haji Hendy Siswanto pada kesempatan ini juga menyatakan bahwa gotong royong adalah kunci untuk membangun konsep ideal industri di Kabupaten Jember. Karena itu, perlu adanya regulasi dan dukungan yang tepat sasaran dari pemerintah daerah, khusus untuk persoalan yang satu ini. Ia berharap Jember tidak lagi berjalan dalam suasana egosentris dan egosektoral seperti yang terjadi pada saat ini. Dari Jember, Tim Liputan RIN TV melaporkan. Agenda belusukan pasar yang dilakukan oleh Haji Hendy Siswanto mendapat sambutan positif dari warga. Bahkan dengan semangat dan kompak, orang-orang yang mengetahui kedatangan calon bupati asli putra daerah Jember ini langsung menyambut dengan yel-yel weswayae. Tidak hanya itu, warga juga berebut foto bersama dan berbincang langsung untuk mencurahkan keluh kesah dan permasalahannya.
Hal ini seperti yang terlihat dalam salah satu agenda belusukan Haji Hendy Siswanto ke Pasar Ambulu di wilayah Kerajaan Kecamatan Ambulu pada Sabtu 7 Maret 2020 kemarin. Menurutnya, pasar tradisional merupakan salah satu jantung perekonomian bagi masyarakat Jember. Karena itu, Haji Hendy Siswanto ingin mengajak seluruh masyarakat Jember untuk memilih pasar tradisional jika hendak berbelanja kebutuhan sehari-hari. Pasar tradisional juga harus jadi tempat belanja yang nyaman dan menyenangkan. Oleh karena itu, para pedagang yang ada harus didata dan ditata. Menurut Haji Hendy Siswanto, hal tersebut harus dilakukan untuk menciptakan pasar tradisional yang rapi dan bersih dan tidak kalah dengan pasar-pasar modern. Makanan ini siap saji, justru ini makanan yang sehat dan ini betul-betul warungnya akan menjadi berkah untuk semua. Selain bercengkrama dengan para pedagang dan pengunjung Pasar Ambulu, Haji Hendy Siswanto yang datang bersama rombongan keluarga besarnya menyempatkan waktu berkunjung ke salah satu warung makan untuk sarapan bersama keluarga dan warga sekitar. Dari Jember, Tim Liputan RIN TV melaporkan. Ragam berita dan cerita dalam program kali ini sudah kami sampaikan. Semoga semua informasi yang kami tayangkan dapat bermanfaat dan menginspirasi. Saya Silviana Febrianti, mewakili segenap kru yang bertugas. Pamit undur diri, sampai jumpa dan tetap semangat.